Halo teman-teman, selamat kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan mengupas dua kamera smartphone canggih. Nah, apa aja itu? Saya sudah punya ini dia. Dan satu lagi ini. iPhone 11 Pro Max. Dan satu lagi Samsung S10 Plus. Di iPhone 11 Pro Max yang saya punya ini, di sini hanya mensupport satu SIM card saja seperti ini. Nah, informasi ini buat teman-teman juga, iPhone 11 Pro Max ini ada yang single SIM, ada yang dual SIM. Nah, kebetulan yang saya punya ini 11 Pro Max yang single SIM. Nah, kemudian dukungan SIM card dari Samsung S10 Plus. Nah, dukungan SIM card di Samsung ini adalah dual SIM. Dan SIM 2 bisa digantikan dengan memory card eksternal. Udah, itu aja. Ayo kita lihat spesifikasi dari masing-masing handphone ini. Nah, yang pertama saya akan ngebahas spesifikasi dari Samsung S10 Plus. Di sini S10 Plus pertama kali dirilis itu bulan Maret tahun 2019. Memiliki ukuran layar 6,4 inch dengan tipe layar Dynamic AMOLED. Dan resolusi yang dimiliki handphone ini adalah 1440 x 3040 pixel dengan kerapatan pixel hingga 522 pixel per inch. Proteksi yang digunakan layar ini adalah Corning Gorilla Glass generasi ke-6. Samsung S10 Plus yang dijual resmi di Indonesia ini menggunakan chipset Exynos 9820. Nah, sementara Samsung S10 Plus yang dijual resmi di USA atau di Cina itu menggunakan Snapdragon 855. Di handphone ini memiliki 3 varian penyimpanan. Yang pertama 128GB, 512GB, dan 1TB. Nah, yang bedanya di 1TB ini, kalian mendapatkan RAM sebesar 12GB, sementara untuk yang 128 dan 512GB itu RAM-nya hanya 8GB. Samsung S10 Plus memiliki 3 kamera. Yang pertama 12MP f1.5 hingga 2.4 26mm wide. Yang kedua 12MP f2.4 52mm telefoto. Yang ketiga 16MP f2.2 12mm ultra wide. Resolusi perekaman video handphone ini 2160p di 60fps, 1080p di 30 atau 60 atau 240fps, di 720p mencapai 960fps. Di bagian kamera depan, Samsung S10 Plus memiliki 2 kamera. Yang pertama, 10MP f1.9 26mm wide dengan autofocus. Yang kedua, 8MP f2.2 22mm wide. Memiliki ukuran baterai 4100 mAh dengan fitur pengecasan cepat di 15 watt. Selanjutnya kita bahas mengenai spesifikasi iPhone 11 Pro Max ini. Pertama kali dirilis September 2019 dengan ukuran layar 6,5 inch dan resolusi 1242 x 2688 pixel dengan kerapatan pixel hingga 458 pixel per inch. Chipset yang digunakan di handphone ini adalah chipset yang diproduksi oleh Apple sendiri, yaitu Apple A13 Bionic dengan inti CPU itu ada 6. Di bagian penyimpanan, iPhone 11 Pro Max ini memiliki 3 varian, yaitu 64GB, 256GB, dan 512GB dengan ukuran RAM masing-masing 4GB. 3 buah kamera juga terdapat di iPhone 11 Pro Max ini. Nah, yang pertama 12MP f1.8 26mm wide. Yang kedua 12MP f2.0 52mm telefoto. Yang ketiga 12MP f2.4 13mm ultra wide. Resolusi yang dapat direkam di kamera belakang handphone ini adalah 2160p di 24 atau 30 atau 60fps dan 1080p di 30 atau 60 atau 120 atau 240fps. Dan kamera depan handphone ini memiliki resolusi 12MP f2.2 23mm wide. Dengan resolusi video yang dapat direkam adalah 2160p di 24 atau 30 atau 60fps dan 1080p di 30 atau 60 atau 120fps. Beralih ke bagian baterai, handphone ini memiliki ukuran baterai sebesar 3969 mAh dan mendukung fitur pengecasan cepat di 18 watt. Nah teman-teman, itu adalah spesifikasi singkat dari kedua handphone ini.
Agar mendapatkan pengalaman yang baik ketika menonton video ini dan membedakan hasil foto dan video yang terbaik, silakan setting tampilan video kalian di YouTube agar kalian mendapatkan kualitas gambar yang baik. Caranya seperti ini. Buka aplikasi YouTube, kemudian pilih video yang akan kalian tonton, kemudian tap titik 3 yang ada di sudut kanan atas video tersebut. Nah, kemudian pilih resolusi di 1080p 60 fps. Nah, dengan begitu kalian akan mendapatkan resolusi terbaik ketika menonton semua video-video yang ada di YouTube. Nah, teman-teman, berikut adalah hasil kamera dari iPhone 11 Pro Max dan Samsung S10 Plus. Ini dia. Nah, sekarang kita lihat sehebat apa kedua kamera ini mampu menghasilkan gambar dalam kondisi low light seperti ini. Oke, dan ini dia hasilnya. Kamera depan iPhone 11 Pro Max standar di Samsung Galaxy S10 Plus. Ini hasilnya seperti ini ya. Tidak ada pilihan focus light di kamera iPhone 11 Pro Max ini seperti yang ada di Samsung S10 Plus. Di iPhone 11 Pro Max ini kita sama sekali tidak mendapatkan autofocus di kamera depannya seperti video yang kalian tonton saat ini. Selain kamera belakang yang memiliki autofocus yang cepat, nah di Samsung S10 Plus ini kamera depannya juga memiliki autofocus yang keren dan nggak kalah cepatnya. Seperti yang kalian tonton di video saat ini. Video ini direkam menggunakan kamera depan Samsung S10 Plus dan autofokusnya yang saya rasakan di kamera depan ini itu sangat cepat. Nah, sekarang kita bahas mengenai pengalaman pribadi saya selama menggunakan kedua handphone ini. Yang pertama kita bahas adalah iPhone 11 Pro Max. Yang pertama kali saya rasakan ketika megang handphone 11 Pro Max ini adalah handphonenya itu berat. Nah, kemudian kalau untuk digunakan sehari-hari saya kurang nyaman karena ukurannya terlalu besar menurut saya. Jadi saya kurang nyaman. Saya masih lebih nyaman menggunakan Google Pixel 4 yang saya review di video sebelumnya. Nah, iPhone 11 Pro Max ini cukup saya pakai untuk main game dan untuk kebutuhan multimedia lainnya kalau di rumah. Kalau saya di luar saya nggak pakai ini ya, karena selain ukurannya yang besar, bobotnya juga
lumayan berat menurut saya. Jadi kalau di luar saya kurang nyaman menggunakan handphone ini sebagai daily driver saya. Dan untuk yang lainnya nggak usah dibahas lagi, ini udah bagus banget. Oke. Nah, kemudian pengalaman saya selama menggunakan Samsung ini, yang pertama kali saya rasakan di Samsung ini adalah handphone ini kalau dipegang licin. Karena tekstur keseluruhan dari body handphone ini mulus ya, ini bezelnya mulus, ini kaca juga teksturnya mulus, ke depannya juga. Nah, beda sama iPhone 11 Pro Max ini, walaupun materialnya sama-sama terbuat dari kaca, tapi ini teksturnya agak keset ya. Beda sama ini, kalau ini teksturnya mulus, jadi agak licin. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang punya Samsung S10 Plus ini, gunakanlah case supaya dia nggak licin. Nah, kemudian pengalaman saya selanjutnya dari mulai bobot, saya lebih suka bobot dari Samsung S10 Plus ini daripada iPhone 11 Pro Max ini. Kenapa? Karena ini bobotnya lebih ringan dari ini. Nah, kalau pengalaman lainnya sama ya, kayak saya pakai iPhone 11 Pro Max ini ya. Yang lainnya nggak usah dibahas lagi ya, dari kedua handphone ini semuanya udah bagus, mulai dari kamera belakang, kamera depan, kemudian kualitas tampilan layarnya, kemudian daya tahan baterainya, dan yang lainnya semua udah oke banget. Oke teman-teman, mungkin itu aja review singkat dan tes hasil kamera dari kedua smartphone ini. Nah, kalau teman-teman punya pendapat lain dan pertanyaan seputar kedua handphone ini, silahkan tuliskan pendapat dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Akan saya jawab secepatnya, dan akan kita diskusikan lebih lanjut mengenai kedua handphone ini. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, karena itu gratis. Satu lagi nih, pesan dari saya, tetap jaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Dan yang paling penting, di rumah aja. Sekian video dari saya Surya, dan sampai jumpa.